Berjuang bersamamu, aku bantu biayai kuliahmu. Tapi lihat kamu sekarang, menggenggam tangan wanita lain. Apakah semua pengorbananku tidak berarti? Ku bantu suami agar menjadi dokter. Namun setelah sukses, ia justru memilih pelakor gatel dan meninggalkanku sendirian. Namaku Gita. Aku adalah seorang lulusan D3 Tata Boga, sebuah pendidikan yang sengaja kutunda impiannya demi mendampingi suamiku, Rangga. Aku bertemu Rangga saat kami sama-sama merantau di Jakarta. Rangga, seorang pria cerdas, ambisius, dengan mimpi besar menjadi salah satu dokter bedah terbaik di negeri ini. Dia adalah segalanya bagiku. Masa-masa awal pernikahan kami adalah masa paling jujur dan penuh cinta yang pernah kurasakan. Kami tinggal di kontrakan sempit. Rangga fokus pada studinya, menumpuk buku kedokteran yang harganya selangit. Aku menjadi tiang penopang kehidupannya. Aku bekerja serabutan. Dari menerima jahitan kecil hingga, yang paling kusukai, membuat kue-kue rumahan untuk dijual ke tetangga dan kantin kampus. Pernah suatu malam, saat kami hanya memiliki uang tersisa untuk membeli 2 bungkus mie instan, Rangga menatapku. Matanya dipenuhi rasa bersalah. Gita, kamu pantas mendapatkan yang lebih baik daripada mie instan di akhir bulan. Bisiknya, tangannya menggenggam tanganku yang berminyak karena baru selesai memanggang. Aku tertawa pelan. Justru ini yang terbaik, Rangga. Mie instan kita punya cerita. Kamu fokuslah. Aku baik-baik saja. Aku masih ingat bagaimana dia tersenyum, lalu mencium dahiku. Di tanganku yang menggenggamnya, ada coretan tinta dari pulpen yang kupinjam dari Santi sahabatku untuk menulis resep. Kami berjanji bahwa mie instan itu akan menjadi kenangan termanis ketika kami sudah di puncak. Aku melakukan segalanya. Aku menambal sol sepatu Rangga dengan lem super agar dia tidak perlu membeli yang baru. Aku memasak makanan seadanya, memastikan nutrisinya terjaga untuk belajar. Daster batik, pakaian longgar dan sederhana itu adalah seragam perangku sehari-hari. Rangga bilang dia menyukai daster batikku karena itu adalah simbol kesederhanaan dan ketulusan. Bertahun-tahun berlalu, perjuangan itu terbayar lunas. Rangga lulus, mengambil pendidikan spesialis, dan kini dia adalah Dr. Rangga Baskara, SPB, seorang dokter spesialis bedah ternama di sebuah rumah sakit swasta elit di Jakarta. Hidup kami berubah drastis. Rumah kami kini mewah, mobil kami baru, dan aku memiliki kartu kredit tanpa batas. Secara materi, aku telah mencapai janji yang kami buat di atas mie instan itu. Namun di tengah kemewahan itu, Rangga yang kukenal perlahan menghilang. Perubahan itu dimulai dari hal-hal kecil. Rangga mulai mengkritik caraku berbicara di depan teman-teman barunya. Dia mulai defensif dan dingin. Obrolan kami yang dulu hangat di atas kasur kini hanya berisi laporan jadwalnya. Gita, apa kamu tidak bosan di rumah saja? Sesekali cobalah ikut arisan biar tidak terlihat ketinggalan, katanya suatu pagi saat aku menyiapkan sarapan. Aku tersenyum tipis. Aku sibuk, Rangga. Bisnis daster batik, nama yang kupakai untuk bisnis kueku saat itu, nama yang ia berikan sebagai ledekan, mulai banyak pesanan. Aku juga mengurus rumah. Bukankah dulu kamu bilang aku adalah manajer terbaik di rumah ini? Rangga hanya mendengus. Ya dulu. Sekarang dunia sudah bergerak cepat. Kamu masih dengan daster batikmu, Git. Itu sudah tidak selevel dengan kita sekarang. Kata-kata itu menyakitkan, tapi aku berusaha mengabaikannya. Dia pasti lelah, batin Gita. Tekanan pekerjaannya pasti sangat besar. Puncak kecurigaanku terjadi seminggu yang lalu. Aku mengambil jas Rangga dari kursi dan hendak membawanya ke Binatu. Tiba-tiba aroma asing menyeruak. Itu bukan parfum Rangga, bukan juga aroma deterjen dari rumah sakit. Ini adalah aroma parfum wanita yang mahal, manis, dan kuat. Aku membeku. Mungkin itu parfum pasiennya. Aku mencoba menenangkan diriku sendiri, namun akal sehatku berteriak. Malam itu, aku tidak bisa tidur. Aku mencari-cari petunjuk, menolak pikiran buruk yang mulai berputar di kepalaku. Saat subuh, aku melihat ponsel Rangga tergeletak di meja sampingnya, menyala karena notifikasi. Jantungku berdebar tak karuan. Aku mengambilnya. Di sana, di bagian pesan dari sebuah kontak bernama Citra Saraf, ada sebuah pesan. Terima kasih untuk kado berliannya, Rangga. Inisial C ini akan selalu kuingat. Aku akan selalu selevel denganmu, sayang. Aku merasakan darahku turun. Citra. Aku tahu nama itu. Dokter muda, cantik, ambisius, spesialis saraf yang sering disebut Rangga sebagai rekan kerja selevel dengannya. Aku membuka dompetnya. Di sana terselip sebuah struk pembelian dari toko perhiasan ternama. Jumlahnya fantastis. Dan di deskripsi barang tertulis, kalung emas putih liontin inisial C. Tanganku gemetar hebat hingga ponsel itu hampir jatuh ke lantai.
Bukti itu telah menjerit. Janji kami di atas mie instan, pengorbananku, sol sepatu yang kutambal, semua itu telah dihancurkan oleh sepotong berlian dengan inisial C. Aku menunggu Rangga bangun. Pukul 7 pagi, setelah ia selesai mandi dan mengenakan setelan jas mahalnya, aku berdiri di ruang tamu, tepat di bawah lukisan besar kami berdua. Aku memegang struk itu. Tanganku tidak lagi gemetar, hanya dingin. Rangga, panggilku, suaraku datar, jauh lebih tenang dari badai di dadaku. Dia menatapku, terkejut melihatku berdiri di sana dengan ekspresi seperti itu. Ada apa, Git? Aku terburu-buru. Aku melempar struk dan menunjukkan pesan di ponselnya. Sikap Rangga sungguh mengejutkan. Tidak ada penyesalan, tidak ada permintaan maaf. Hanya pertahanan yang keji. Aku bisa jelaskan, ia memulai. Tidak perlu, potongku cepat. Aku sudah membacanya. Selevel. Rangga menghela napas panjang, seolah aku yang telah membuang waktunya. Dengar Gita, ini memang rumit. Citra, dia memahamiku. Dia mengerti tekanan pekerjaanku, ambisiku. Kami selevel, Git. Kami saling mendorong dalam bidang yang sama. Dia menunjukku. Sementara kamu nyaman di zona nyamanmu. Kamu D3 administrasi yang memilih menjadi ibu rumah tangga. Aku lelah merasa bersalah karena kamu tidak berkembang bersamaku. Aku lelah pura-pura menyukai daster batikmu. Kita sudah tidak seimbang. Air mataku yang kutahan akhirnya jatuh. Bukan air mata sedih, melainkan air mata keterhinaan. Jadi pengorbananku, mie instan kita, itu semua tidak selevel. Rangga menggeleng. Itu masa lalu, Gita. Masa lalu yang harus kubayar. Dan sekarang aku ingin maju. Dia menatapku dengan tatapan final yang dingin. Aku tidak bisa lagi, Gita. Aku capek. Mari kita sudahi ini. Lalu, di tengah ruang tamu mewah yang kami bangun dengan darah dan air mata, Rangga mengucapkan kata yang menghancurkanku, namun juga membebaskanku. Aku talak satu kamu, Gita. Dalam sekejap aku dicampakkan. Setelah belasan tahun pengabdian, aku diusir hanya karena aku memilih menambal sepatu. Bukan mengejar gelar, aku menatap matanya sekali lagi. Mencari jejak Rangga yang dulu. Namun nihil. Hanya ada Dr. Rangga Baskara yang arogan dan egois. Aku berjalan pelan ke kamar, mengambil sebuah ransel kecil, dan mengisinya dengan beberapa pakaian dan buku resep nenek. Aku menolak semua tawaran harta gonogini dan kompensasi dari Rangga. Aku tidak sudi mengambil sepeser pun dari kekayaan yang kini berlumur pengkhianatan. Aku hanya membawa diriku sendiri. Aku keluar dari pintu, melangkah ke jalanan subuh Jakarta yang basah, dan meninggalkan rumah, serta pria, yang kubangun dari nol, di puncak kehancurannya. Tujuanku satu, rumah Santi. Langkah kakiku pagi itu terasa hampa, seperti menyeret kerangka kosong. Aku tiba di rumah kontrakan Santi saat matahari baru saja terbit, membawa ransel kecil dan hati yang remuk redam. Santi, sahabat setiakuku sejak masa kuliah D3, membuka pintu. Hanya dengan melihat mataku, dia tahu. Tidak ada pertanyaan yang diajukan. Tidak ada caci maki untuk Rangga. Hanya pelukan erat yang membuatku akhirnya ambruk dan menangis sejadi-jadinya. Kamu aman di sini, Git. Kamu aman, bisiknya, mengantarku ke kasur di kamar tamu yang sederhana, 2 minggu. 2 minggu penuh aku terperangkap dalam neraka emosional. Aku tidak makan teratur. Aku tidak mandi. Aku hanya berbaring, menatap langit-langit, dan mengulang-ulang kata-kata Rangga di kepalaku. Kamu sudah tidak selevel denganku. Kata-kata itu bagaikan racun yang perlahan membunuh harga diriku. Aku merasa tidak berharga, bodoh dan naif. Aku telah mengorbankan tahun-tahun terbaikku, kemampuanku dan impianku demi seorang pria yang pada akhirnya menilai nilaiku dari gelar akademis dan merek pakaian. Aku merasa seperti sampah yang dibuang setelah selesai digunakan. Santi adalah malaikatku. Dia tidak pernah memaksa. Dia hanya menaruh segelas air dan sepotong roti di sampingku setiap pagi. Namun, setelah 2 minggu, Santi sadar bahwa kasih sayang pasif tidak cukup. Gita, suaranya tegas, suatu siang. Aku tidak merespons, hanya memejamkan mata. Dengar aku baik-baik, katanya, menarik selimut yang menutupi wajahku. Kamu punya 2 pilihan, Git. Pertama, kamu terus berbaring di sini, tenggelam dalam ratapan dan membiarkan Rangga benar, bahwa kamu memang hanya perempuan bodoh yang tidak bisa apa-apa tanpa dia. Aku membuka mata, tatapanku kosong. Memang itu kenyataannya, San. Tidak. Pilihan kedua, lanjut Santi, mengabaikan perkataanku. Pilihan kedua, kamu bangun. Kamu menangis semalaman ini. Tumpahkan semua kesedihanmu. Besok pagi kamu mulai melangkah, bukan untuk membuktikan pada Rangga,
tapi untuk membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu lebih berharga dari gelar, lebih kuat dari talak, dan jauh lebih hebat dari citra manapun. Ketegasan Santi menembus kegelapan yang melingkupiku. Aku menatap matanya, dan di sana aku menemukan percikan api yang telah lama mati. Santi benar. Aku tidak bisa membiarkan Rangga menang ganda, menghancurkanku dan menghilangkan harga diriku. Malam itu aku melakukan apa yang dikatakan Santi. Aku menangis. Aku meratap, berteriak tanpa suara di bantal, membiarkan semua duka, amarah, dan rasa dikhianati mengalir keluar hingga aku tertidur karena kelelahan emosional. Aku membuat janji pada diriku sendiri. Wanita yang dicampakkan Rangga itu, dia mati malam ini. Besok akan ada Gita yang baru. Ketika bangun, tubuhku terasa ringan, meskipun mataku bengkak. Pagi itu, aku mandi, pertama kalinya dalam waktu yang lama. Aku berjalan ke dapur Santi, mencari kopi. Dapur itu kecil, berantakan, dan penuh dengan aroma rempah dan kopi instan. Saat aku membuka laci peralatan, tanganku menyentuh sesuatu yang sudah lama tak kusentuh. Buku resep bersampul lusuh yang diwariskan almarhumah nenekku. Ini adalah buku yang selalu kubawa. Buku yang dulu kugunakan untuk menulis resep-resep kue saat mencari uang tambahan untuk Rangga. Aku membuka halamannya. Tulisanku masih jelas. Penuh coretan bahan-bahan yang diganti karena alasan keterbatasan dana. Aku mulai membaca sebuah resep kue bolu jadul. Tiba-tiba tanganku bergerak tanpa sadar. Aku mengambil tepung, gula, dan telur yang ada di lemari Santi. Aku mulai menguleni adonan. Aroma vanili dan mentega yang menguar dari oven yang dipanaskan perlahan mengisi ruangan. Saat tanganku sibuk, pikiranku terasa tenang. Fokus pada takaran, suhu, dan waktu memanggang menjauhkan bayangan Rangga dan Citra. Di dapur itu, aku menemukan kedamaian dan tujuan. Santi masuk. Dia tersenyum melihatku. Itu adalah senyum lega, bukan simpati. Sudah mulai bergerak, Chef? Godanya. Aku ingin memanggang. Ini obatku, kataku pelan. Kue itu matang sempurna. Aku memotongnya. Rasanya enak, persis seperti yang kubayangkan. Ini enak sekali, Git. Kamu harus menjualnya lagi, ujar Santi. Matanya berbinar. Aku tidak tahu, San. Aku tidak punya modal. Dan aku malu kalau orang tahu aku sudah diceraikan. Kenapa harus malu? Malu itu Rangga yang jadi dokter spesialis, tapi hatinya busuk. Kamu ditinggalkan tapi kamu punya bakat. Pakai situ, modal. Kita mulai kecil, aku bantu promosikan di kantor. Bisnis lamamu, daster batik itu kita hidupkan lagi. Kali ini namanya kita ganti. Kita ganti jadi Hati Gita. Aku menatapnya. Hati Gita? Ya. Karena ini adalah kue yang lahir dari hatimu. Setelah kamu membersihkan semua sakitnya. Kue yang punya cerita dan martabat. Mulailah, Git. Mulailah dari nol, dari dapur kecil ini. Dukungan Santi sungguh luar biasa. Aku memutuskan untuk mengambil langkah itu. Aku mengizinkan Santi mempromosikan pesanan pertamaku. Sebuah perusahaan catering memesan 10 loyang kue bolu. Saat kue itu selesai kuantar, aku menerima pembayaran pertama. Uang itu tidak banyak. Tapi nilainya terasa jauh lebih besar daripada seluruh harta Gonogini yang kutinggalkan di rumah Rangga. Uang itu murni hasil dari kerja kerasku, dari tanganku sendiri, dan dari hati Gita yang mulai pulih. Aku bukan lagi istri dokter yang tak berdaya. Aku adalah seorang pengusaha mandiri. Aku tersenyum. Senyum itu terasa nyata, berasal dari pencapaianku sendiri, bukan dari pantulan cahaya kemewahan suamiku. Titik balikku terjadi di dapur kecil Santi, di antara aroma tepung, gula, dan mentega. Aku telah mati dan kini aku dilahirkan kembali. Aku siap melangkah maju. Sejak aku membuat kue pertama di dapur Santi, seolah ada aliran energi baru yang mengalir dalam diriku. Nama Hati Gita yang diusulkan Santi benar-benar menjadi representasi dari bisnis baruku. Setiap kue yang kubuat adalah pengobat luka, dan setiap pesanan yang datang adalah penegasan bahwa aku masih berharga, meskipun tanpa gelar nyonya dokter. Bisnis kecilku, yang bermula dari dapur kontrakan Santi, tumbuh pesat. Ternyata, bakat tata boga yang pernah kukorbankan demi Rangga, kini menjadi penyelamat hidupku. Orang-orang menyukai cita rasa otentik kueku, yang menggunakan resep kuno dari nenek, rasa yang personal, jujur, dan hangat. Aku memanfaatkan jaringan sosial yang kuperoleh saat menjadi istri dokter, namun kali ini aku mendekati mereka sebagai seorang profesional, bukan sekadar pendamping. Aku mulai membatasi diri dari ingatan Rangga. Aku tidak lagi mengecek media sosialnya. Aku memblokir nomornya.
walaupun ia tak pernah mencoba menghubungiku sejak talak itu, dan aku fokus sepenuhnya pada adonan, oven, dan laporan keuangan sederhana. 3 bulan setelah keluar dari rumah mewah itu, aku berhasil menyewa sebuah pavilion kecil yang terpisah dari rumah utama. Tempat itu kumodifikasi menjadi pusat operasional yang layak, dapur profesional yang lebih besar, dan ruang kecil untuk administrasi. Saat aku memasang papan nama sederhana bertuliskan, Hari Gita, Kue Traditional and Modern. Di depan pavilion itu, air mataku menetes. Itu bukan air mata kesedihan, melainkan haru. Aku telah membangun kembali hidupku sendiri, dengan tanganku sendiri. Perubahan pada diriku mulai terlihat jelas. Aku tak lagi mengenakan daster batik lusuh. Pakaianku tetap sederhana, namun rapi dan profesional. Sikapku yang dulu cemas dan bergantung, kini berubah menjadi tenang, fokus, dan berwibawa. Aku menemukan kembali harga diri dan kemandirian yang telah lama hilang. Aku adalah Ibu Gita, pemilik usaha, bukan sekadar mantan istri. Di tengah kesibukan mengurus pesanan dan resep, aku bertemu dengan tokoh baru yang penting. Andra adalah seorang pengusaha muda yang menjalankan kedai kopi populer dengan konsep lokal yang kuat. Ia pertama kali memesan kue daster batik, sebutan informal untuk kue bolu jadulku, untuk teman-teman bisnisnya. Ia terkesan. Mbak Gita, katanya suatu sore, saat ia mengambil pesanan di pavilionku, matanya menatap papan nama. Kue ini punya jiwa, ada rasa jujur di dalamnya, seperti kopi kami. Bagaimana kalau kita kolaborasi? Kue Anda butuh kopi saya, dan kopi saya butuh teman sehangat kue Anda. Diskusi kami tidak lagi tentang drama rumah tangga atau pengorbanan masa lalu, melainkan tentang margin keuntungan, strategi pemasaran, dan kualitas bahan baku. Andra menghargaiku sebagai rekan kerja, bukan sebagai wanita yang perlu dikasihani. Ia cerdas, ambisius, tapi berbeda dengan Rangga. Andra tidak pernah meremehkan apapun yang berbau lokal atau sederhana. Ia menjunjung tinggi nilai otentisitas. Aku mengamati Rangga dan Citra dari jauh, melalui bisik-bisik yang sampai dari Santi. Mereka sibuk memamerkan gaya hidup mewah di media sosial, foto-foto liburan ke Eropa, jam tangan mahal, dan selfie di apartemen mewah Rangga. Mereka terlihat sempurna, tapi di baliknya, aku tahu ada kekosongan. Santi, yang masih bekerja di lingkaran sosialita yang sama, sesekali memberiku kabar terbaru. Citra itu boros sekali, Git. Dia memaksa Rangga membeli mobil sport terbaru. Padahal gaji Rangga itu sebagian besar habis untuk cicilan rumah, bukan untuk gaya hidup gila-gilaan seperti itu. Aku hanya tersenyum tipis mendengarnya. Rangga mengejar status dan level, dan ia mendapatkannya dalam wujud Citra yang menuntut. Aku memilih kedamaian dan kemandirian, dan aku mendapatkannya dalam wujud dapurku. Suatu hari, Rangga mengirimi Santi pesan, menanyakan kabarku, pura-pura peduli. Santi membalas singkat, Gita sibuk, bisnis kuenya sedang meledak. Dia baik-baik saja. Rangga hanya membalas, oh kue kampung itu? Ya sudahlah, semoga sukses. Kata-kata itu terdengar meremehkan, namun aku tahu, di balik nada sinisnya, ada jejak rasa penasaran yang tersembunyi. Aku tidak lagi peduli dengan penghakiman Rangga. Aku sudah terlalu sibuk. Aku bahkan berhasil merekrut 2 karyawan paruh waktu untuk membantuku memanggang. Puncak kebangkitanku di babak ini adalah saat aku menerima telepon dari seorang produser acara televisi lokal. Mereka ingin membuat liputan tentangku. Kisah wanita yang bangkit dari nol dengan modal resep warisan nenek. Saat syuting berlangsung, aku berdiri di tengah dapur baruku, mengenakan apron bersih dan berbicara tentang passion, bukan tentang mantan suami. Aku sadar, kini aku bukan lagi istri dokter yang tak berdaya. Aku adalah Gita, wanita mandiri yang memancarkan aura ketenangan dan martabat yang berasal dari pencapaianku sendiri. Aku melihat diriku di kaca saat itu. Aku bukan hanya berhasil bangkit, tapi aku telah membangun diri yang jauh lebih kuat, yang tidak lagi membutuhkan Rangga untuk mendefinisikan nilaiku. Aku telah menang dalam pertarungan melawan kehancuranku sendiri. Sejak wawancara televisi itu, bisnis hati Gita semakin meroket. Aku sibuk sekali, dan kesibukan itu adalah perisai terbaikku dari masa lalu. Berinteraksi dengan Andra, membahas rencana kolaborasi untuk membuka toko kue dan kopi bersama, terasa begitu menyegarkan. Hubungan kami didasarkan pada rasa hormat dan kesetaraan, sesuatu yang tidak pernah kudapatkan dari Rangga. Namun, meskipun aku sudah memutuskan hubungan dengannya, Rangga dan Citra sesekali muncul di radarku, selalu melalui Santi. Dan kali ini ceritanya berbeda. Citra memang cantik, cerdas, dan selevel dengan Rangga secara gelar, tapi ternyata
Ia juga sangat materialistis dan menuntut. "Git, kamu harus dengar ini," bisik Santi suatu siang saat berkunjung ke toko baruku. Rangga dan Citra bertengkar hebat lagi. Citra membelikan dirinya jam tangan ratusan juta rupiah, sementara Rangga sedang pusing 7 keliling karena masalah investasi. Aku mengerutkan dahi. Investasi apa? Investasi bodong sepertinya. Dia tergiur proyek cepat kaya. Rangga, yang biasanya begitu hati-hati, jadi ceroboh karena ingin cepat melipat gandakan uang untuk menutupi gaya hidupnya dengan Citra. Citra itu boros sekali, Git. Dia menghabiskan seluruh gaji Rangga hanya untuk pamer. Baru saat itulah aku menyadari plot twist yang sesungguhnya. Selama ini, aku mengira Rangga sangat kaya raya, bergelimang harta karena statusnya sebagai dokter spesialis. Ternyata, kekayaannya adalah panggung palsu. Sebagian besar kemewahan yang ia pamerkan bersamaku, dan terutama bersama Citra, ternyata dibiayai oleh utang dan risiko. Dia mengejar status sosial hingga melupakan stabilitas keuangan. Rasa kasihan muncul, namun segera ku tepis. Ini adalah konsekuensi dari keangkuhannya. Ketegangan di rumah tangga mereka memuncak. Santi bercerita, saat Rangga mencoba mengonfrontasi Citra tentang pengeluaran yang tidak terkontrol, Citra justru menyerangnya balik. Dia bilang, "Apa-apaan kamu, Rangga? Aku adalah dokter spesialis yang punya kelas. Aku butuh ini untuk statusku. Kamu saja yang tidak becus cari uang cepat. Lagi pula, mana bisa kamu bandingkan aku dengan istri kampungmu itu, yang cuma bisa membuat adonan? Dia pantas dicampakkan." Tiru Santi menirukan gaya Citra yang sombong. Mendengar itu, hatiku terasa dingin. Rangga telah memilih wanita yang selevel dengannya. Dan wanita itu justru menghina wanita yang telah mengorbankan segalanya untuknya. Rangga membuang ketulusan demi status, dan kini status itu justru melahapnya habis-habisan. Semua berantakan dengan cepat. Rangga terbelit utang, investasi bodongnya macet, dan yang terburuk, ia mulai dicurigai oleh rekan-rekan bisnisnya. Kehidupan yang mereka pamerkan di media sosial hancur di belakang layar. Puncaknya, Citra menyadari bahwa Rangga tidak lagi bisa membiayai gaya hidupnya. Dia tidak tertarik pada masa-masa perjuangan Rangga, seperti yang pernah kulakukan. Dia hanya tertarik pada status yang dibawa Rangga. "Citra sudah pergi, Git," ujar Santi. Suaranya terdengar lelah. Dia meninggalkan Rangga begitu saja di apartemen mewahnya. Dia bahkan mengirim pesan, bilang dia lelah disamakan dengan perempuan kampung yang miskin, dan lebih memilih mencari pria yang benar-benar stabil. Aku terdiam. Jadi ini karmanya. Rangga mengakhiri pernikahan kami karena aku tidak selevel. Dan ia ditinggalkan oleh wanita yang selevel, karena ia tak mampu mempertahankan standar level yang menuntut itu. Ia mencari pemahaman, tapi hanya mendapatkan tuntutan. Ia mencari gairah, tapi hanya mendapatkan keborosan. Aku membayangkan Rangga sendirian di apartemennya yang dingin dan hampa. Tidak ada lagi Citra yang cantik. Tidak ada lagi sorak-sorai pujian dari teman-temannya. Hanya keheningan yang mengamplifikasi penyesalan. Dia pasti merindukan ketulusanku, perhatian sederhanaku, dan daster batik yang dulu ia anggap kampungan, namun selalu menyiapkan sarapannya. Beberapa hari kemudian, Santi mengirimiku tangkapan layar. Itu adalah cuplikan video dari wawancaranku di TV. Di bawahnya, ada pesan Rangga untuk Santi. "Apakah kita benar-benar baik-baik saja? Kenapa bisnis kuenya bisa secepat ini?" Dia terlihat berbeda. Ada nada penasaran, terkejut, dan yang paling kubaca, penyesalan. Dia akhirnya melihatku. Bukan lagi sebagai Gita, istri yang bergantung, melainkan sebagai ibu Gita, pengusaha yang sukses. Hanya saja dia melihatku dari balik reruntuhan hidupnya. Aku memutuskan untuk tidak merespons. Aku tidak perlu membalas dendam dengan menghancurkannya. Kemenanganku adalah kebahagiaanku yang nyata dan mandiri. Dan kebahagiaan itu kini mulai menarik perhatiannya. Aku tidak butuh drama. Aku butuh ketenangan. Beberapa bulan berlalu sejak Citra pergi. Aku mendengar kabar dari Santi bahwa Rangga benar-benar berada di titik terendah. Ia menghadapi proses hukum terkait masalah investasi dan harus menjual beberapa asetnya untuk menutupi utang. Panggung palsu itu runtuh sepenuhnya. Suatu sore, saat aku sedang sibuk menghitung pesanan mingguan dengan Andra, ponselku berdering. Ada nomor tak dikenal. Biasanya aku mengabaikannya, tapi kali ini, entah kenapa aku mengangkatnya. "Halo," suaraku datar. "Kita?" "Ini aku, Rangga." Jantungku berdebar, bukan karena cinta yang masih tersisa, melainkan karena rasa terkejut akan betapa rapuhnya suara itu. Rangga yang kukenal adalah pria dengan suara penuh otoritas, percaya diri dan arogan.
Suara ini milik pria yang hancur. Ada apa, Rangga? Aku berusaha menjaga jarak dan profesionalitas. Aku ingin bertemu denganmu, Git, hanya sebentar. Ada yang harus aku katakan. Aku berpikir sejenak. Aku bisa saja menolaknya mentah-mentah. Tapi aku sadar, untuk menutup bab ini sepenuhnya, aku perlu pertemuan final. Aku perlu menegaskan batas. Aku telah melewatinya. Baik, kataku. Aku akan atur tempat dan waktunya. Jangan datang ke toko atau ke pavilionku. Aku memilih sebuah kafe netral, jauh dari lingkungan Rangga maupun lingkungan baruku. Aku datang didampingi Santi, yang duduk di meja terpisah, siap siaga jika terjadi apa-apa. Ketika Rangga datang, aku hampir tidak mengenalinya. Pakaiannya masih rapi, namun ia terlihat kuyu, matanya lelah, dan ada garis kerutan keputusasaan di wajahnya. Ia bukan lagi Dokter Rangga Baskara yang angkuh, tapi seorang pria yang menanggung beban penyesalan. Ia duduk di depanku, menundukkan kepala. Suasana canggung mencekik. "Terima kasih sudah mau bertemu," bisiknya, suaranya parau. Langsung ke intinya, Rangga. Dia mengangkat kepala, matanya berkaca-kaca. "Aku datang untuk meminta maaf kita. Aku sungguh-sungguh minta maaf atas semuanya. Atas pengkhianatan, atas kata-kata kejam itu, atas segalanya. Aku telah bodoh, Git. Aku dibutakan oleh status dan ego. Aku pikir Citra adalah yang kucari, tapi dia hanya menginginkan apa yang kubawa. Dia tidak peduli dengan siapa aku. Aku merindukanmu, Git. Aku merindukan ketulusanmu, kesederhanaanmu, dan rumah yang kamu ciptakan." Dia mencondongkan tubuhnya ke depan, memegang tangannya sendiri yang gemetar di atas meja. "Aku tahu aku tidak pantas, tapi aku memohon padamu, Gita. Aku mohon, bisakah kita rujuk? Kita mulai lagi dari nol. Aku akan memperbaikinya. Aku sadar, kamu adalah jodoh jiwaku, dan Citra hanyalah jodoh statusku." Aku mendengarkan seluruh pengakuannya dengan tenang, tanpa amarah. Aku tidak berteriak, tidak menangis, dan tidak menyela. Aku hanya mengamati pria yang pernah kucintai itu, pria yang kutinggalkan setahun yang lalu. Setelah dia selesai, keheningan melingkupi kami. Aku mengambil napas panjang, lalu memberikan jawaban final yang mutlak. Jawaban yang menjadi kemenangan terbesarku. "Tidak, Rangga," kataku, suaraku tenang dan mantap. "Kita tidak bisa rujuk." Wajah Rangga memucat. Ia sepertinya sudah siap menghadapi amarahku, tapi bukan ketenangan ini. "Kenapa, Git? Aku sudah berubah. Aku sudah sadar. Masalahnya bukan lagi tentang kamu yang berubah, Rangga." Potongku lembut, namun tegas. "Masalahnya adalah tentang aku." Aku menatapnya lurus. "Dulu, aku adalah wanita naif yang rela membakar dirinya sendiri demi menerangi jalanku. Wanita yang rela diinjak, dihina, dan dibuang, asalkan kamu bahagia. Wanita itu yang kamu inginkan kembali, dia sudah tidak ada lagi, Rangga." Aku menegaskan setiap kata. "Kamu sendiri yang telah membunuhnya, tepat di ruang tamu itu, saat kamu mengucapkan talak, dan saat kamu bilang aku tidak selevel. Setelah itu, aku melewati nerakaku sendiri. Aku merangkak keluar dari kegelapan, dan aku membangun Gita yang baru. Gita yang sekarang, dia mandiri, dia bahagia, dan kebahagiaannya bukan sesuatu yang bisa kamu berikan atau kamu ambil. Aku sudah damai, Rangga. Aku sudah menemukan martabat yang takkan pernah bisa kudapatkan saat menjadi nyonya dokter. Aku telah menjadi diriku sendiri sepenuhnya." Rangga hanya menunduk. Aku bisa melihat bahunya bergetar. "Tapi, aku mencintaimu, Gita. Aku menyesal. Aku juga tidak membencimu, Rangga. Rasa itu sudah mati. Yang tersisa hanya rasa syukur karena kamu telah membebaskanku," kataku. "Sekarang berdirilah, pergilah. Fokuslah memperbaiki hidupmu. Aku sudah menemukan kedamaianku, dan aku tidak akan menukarnya dengan penyesalanmu." Aku berdiri, meninggalkannya sendirian di meja itu. Penolakanku yang penuh martabat dan ketenangan jauh lebih menyakitkan baginya daripada jika aku menghinanya. Aku tidak membalas dendam. Aku hanya memilih diriku sendiri. Saat berjalan keluar, aku melihat Santi tersenyum bangga. Aku merasa ringan. Babak itu benar-benar tertutup. 6 bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhirku dengan Rangga di kafe itu. Sejak hari itu, aku merasakan kedamaian yang total. Tidak ada lagi bayangan masa lalu yang menghantuiku. Keputusan untuk menolak rujuk adalah penegasan final dari harga diriku. Sebuah batas yang tidak bisa lagi diinjak oleh siapapun, termasuk Rangga. Fokusku kini sepenuhnya tercurah pada hati Gita. Hari ini adalah momen yang spesial. Pesta ulang tahun pertama toko fisik kami.
Aku berhasil mewujudkan impianku, bekerja sama dengan Andra. Kami tidak hanya menjual kue, tapi juga kopi dengan cita rasa lokal yang kuat, menciptakan konsep kedai yang hangat dan otentik. Toko itu penuh dengan tamu, termasuk para pelanggan setia, tetangga, dan rekan-rekan bisnis. Santi berdiri di sampingku, tersenyum bangga. Ia adalah saksi bisu setiap tetes air mata dan setiap remah tepung yang membawaku ke titik ini. Selamat Git, bisik Santi, memelukku erat. Daster batikmu kini telah menjadi brand yang kuat. Aku tertawa. Terima kasih, San. Kamu adalah modal terbesarku. Tak lama kemudian, Andra datang membawa 2 cangkir kopi spesial untuk kami. Hubunganku dengan Andra berkembang perlahan, secara alami. Kami adalah mitra bisnis yang seimbang, didasari oleh kecocokan visi dan rasa hormat yang mendalam. Andra tidak pernah berusaha menjadi penyelamat atau pengganti Rangga. Dia hanya menjadi teman dan rekan yang menghargai nilai diriku seutuhnya. Saat kami bertiga tertawa bersama di tengah keramaian, aku merasakan kebahagiaan yang otentik. Kebahagiaan ini berasal dari pencapaian yang jujur. Aku tidak perlu pamer, tidak perlu berlian, dan tidak perlu gelar nyonya dokter untuk merasa utuh. Di tengah perayaan itu, aku sempat menoleh keluar jendela toko. Jalanan ramai oleh hiruk-pikuk Jakarta. Samar-samar, aku melihat bayangan Rangga. Dia berdiri di seberang jalan, mengenakan kemeja biasa, tidak lagi setelan jas mahal. Ia terlihat jauh lebih kurus dan matanya masih menyimpan kesedihan yang mendalam. Ia sedang melihat ke arah toko kami, ke arahku. Aku tahu dia sedang mengamati. Dia melihatku tertawa, lepas bersama Santi dan Andra. Dia melihat antrean pelanggan di kasir. Dia melihat papan nama hati Gita yang bersinar. Aku tidak merasa benci ataupun rasa ingin pamer. Hanya ada rasa iba yang jauh. Aku tahu Rangga telah kehilangan segalanya. Bukan hanya harta tetapi juga harga diri. Dia mengejar level yang salah, dan kini terpaksa hidup di level yang lebih rendah dari yang pernah kami jalani di masa-masa sulit. Dia menatapku lama sekali. Dalam tatapan itu aku menangkap sebuah pemahaman total. Dia akhirnya mengerti. Dia telah menghancurkan Gita yang naif. Dan dari kehancuran itu, telah lahir seorang Gita yang jauh lebih kuat, yang tidak lagi membutuhkan Rangga untuk hidup. Aku memalingkan wajahku darinya, tanpa rasa takut atau rasa bersalah. Aku tidak perlu menghukumnya. Hidupnya sendiri sudah menjadi hukuman terberat baginya. Kemenangan hakikiku bukan terletak pada kehancuran Rangga, melainkan pada kemampuanku untuk melanjutkan hidup dengan bahagia dan mandiri. Aku meraih cangkir kopi yang diberikan Andra. Aroma house blend yang kuat berpadu dengan manisnya kue tradisional di udara. Aku mengangkat cangkirku, bukan untuk bersulang pada kesuksesan finansial, tetapi untuk merayakan penemuan kembali jati diri. Untuk Gita, bisikku pada diriku sendiri, untuk daster batik yang telah menjadi api kebangkitan. Aku tersenyum, senyum yang merefleksikan kedamaian sejati. Rangga telah menghancurkan cintaku, tetapi ia secara tidak sengaja telah memberiku hadiah terbesar. Diriku yang baru, yang bebas dan merdeka. Aku telah menutup babak lama hidupku, dan babak yang baru, yang penuh janji dan kesetaraan, baru saja dimulai.